Banyak fenomena orang yang sudah hijrah bahkan sampai pakai nikob tapi tiba-tiba lepas jilbab atau pakai jilbab pendek lagi. Ini beberapa teman saya ada bertanya biasanya karena ada orang yang nyeletuk gini. Katanya hijrah kok keluar sama cowok, katanya hijrah kok gibah, katanya hijrah kok nggak bisa baca Quran, katanya hijrah tapi kok ditanya hadis aja gak ngerti, katanya hijrah tapi kok pacaran, katanya hijrah tapi kok gak hafal Quran. Mending akulah biasa-biasa saja tapi paham agama daripada syar'i tapi ditanya agama masih gak ngerti-ngerti. Nah ini berarti harus dibenarkan, ini pertanyaannya, ini berarti harus dibenarkan dulu ilmu dan akhlaknya baru pakai pakaiannya atau gimana? Atau karena mereka pakai jilbab pendek juga alasan karena mau benerin ilmunya dulu biar gak dibilang sok syar'i. Jadi mungkin yang ditanyakan ini ketika ada orang yang hijrah kemudian ada banyak fenomena yang lepas jilbab, nikob, cadar dan lain-lain karena kok nggak hafal Quran, kok masih gibah, kok masih ngerasani, kok akhlaknya belum baik dan lain-lainnya. Jadi yang harus dibenarkan dulu itu mungkin lebih kayak jilbabin hatinya atau jilbabin pakaiannya, mungkin gitu ya. Saya nangkepnya kayak gitu. Monggo Ustaz Danang. Ya, ini sering terjadi atau sering terdengar gitu ya. Jilbabin dulu hatinya, jangan jilbabin dulu rambutnya. Benerin dulu hatinya, baru benerin dulu penampilannya. Maka kita katakan kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kesatuan. Iya. Kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa kita pisahkan. Dan larangan yang dilarang Allah dan Rasulnya itu juga satu kesatuan. Tidak bisa kita pisahkan. Pertanyaannya, kalau perintah itu satu kesatuan, kalau larangan itu satu kesatuan, adakah orang yang bisa menjauhi seluruh larangan dan melaksanakan semua perintah? Tidak ada dan tidak mungkin. Tidak ada dan tidak mungkin orang yang bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Ya. Makanya dalam satu hadis disebutkan, ya, kalau misalkan di antara satu kaum itu tidak ada orang yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan hilangkan kaum tersebut dan Allah akan ganti dengan satu kaum yang mereka akan berbuat dosa dan memohon ampun. Karena manusia bukan malaikat. Ya, manusia bukan malaikat yang tidak bersayap, tapi memang bukan malaikat. Maka tidak mungkin ada orang yang bisa melaksanakan seluruh kewajiban dan menjauhi seluruh larangan. Ya. Maka kita katakan kaidah-kaidah semacam ini adalah muncul dari pemikiran yang salah. Maka kita harus benarkan dulu pola pikirnya. Kita harus benarkan dulu pola pikirnya. Tidak berarti kalau misalkan kita masih ghibah, ya, tidak berarti kalau kita masih melakukan suatu maksiat, kemudian kita nggak boleh jilbaban atau nggak boleh berhijab. Bukan berarti seperti itu. Ya. Tapi tentu dalam hati kita berusaha untuk berproses. Nah, proses itu diambil dulu yang mudah yang mana? Yang mudah yang mana? Kadang ada satu maksiat yang dia memang sudah tertanam selama puluhan tahun, dia sulit untuk dihilangkan. Ada satu maksiat yang dia baru tertanam 1-2 hari, maka dia mudah untuk ditinggalkan. Maka mana yang mudah untuk kita tinggalkan, maka kita tinggalkan dulu. Mana yang bisa kita laksanakan, maka kita laksanakan terlebih dahulu. Tentu dalam hati orang tersebut ada upaya, ada keinginan untuk tetap berusaha untuk berubah, untuk berusaha terus untuk memperbaiki dirinya, dan berusaha untuk selalu beristighfar dan bertobat ketika melakukan dosa tersebut. Bukan berarti malah bikin dosa tambahan. Kan gini logikanya. Misalkan kita pakai jilbab, kita pakai hijab yang syar'i, kita pakai jilbab, terus kita ghibah, kita dapat satu pahala, kita dapat satu dosa. Logikanya kan gitu. Pahala jilbab dan dosa ghibah.
berarti kosong-kosong atau satu sama. Jadi sama. Ya, 1 kurangi 1 jadi 0. No. Berarti 0. Kalau kita mau dihitung maka kita 0. Tapi ya, tapi kalau misalkan kita sudah ghibah plus juga kita lepas jilbab, maka tidak 1 kurangi 1 lagi, tapi 1 tambah 1 dalam rangka kemaksiatan, yaitu menjadi 2. Secara matematis dia sudah salah dalam berpikir, dan secara syariat juga sudah salah. Maka hal seperti ini tidak bisa dibenarkan. Maka kita berhijrah, kita berubah itu upayakan ya dari hal yang mudah dulu, ya dari hal yang mudah dulu, kemudian kita terus berproses, kita berusaha, ya, ya. Dalam artian jalan sampai ketika kita sudah ganti penampilan, sudah kita mencukupkan dengan itu, ini juga salah, nggak boleh. Ketika kita sudah merubah penampilan, kita juga harus berproses, batinnya diperbaiki, ya, ibadahnya diperbaiki, maksiatnya dijauhi, terus berproses seperti itu, dicari caranya, ya, dicari caranya dan seterusnya. Demikian, Allah Ta'ala alam.